Dan saya di sini untuk tidak terlalu lama karena masih kurang enak badan. Di pertemuan yang lalu, pertemuan 25, dan sekarang pertemuan kita yang ke-26 para jemaah. Pertemuan yang ke-26. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang, kita awali bahwa azab kubur itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak akan terputus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam hadis yang sangat panjang, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah sempat kita bawakan, kita lanjutkan kajian ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditampakkan ada seseorang yang kemudian oleh malaikat yang ada di atasnya itu ditusuk bagian mulut sebelah kanan lewat gerahamnya, ditembus ke tengkuknya dari besi, kemudian dicabut, kemudian ditusukkan di sebelah sisi kiri, kemudian dicabut, ditusukkan sebelah kanan, tembus ke belakang, tembus ke tengkuknya. Kemudian dikatakan fayusna bihi ila yaumil qiyamah. Orang tersebut setiap hari, setiap waktu terus diadab di dalam kubur, ditusuk dengan besi, tembus ke belakang, bergantian terus menerus sampai hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang tersebut? Maka malaikat Jibril mengatakan, orang tersebut adalah orang yang suka berdusta dan bila berkata selalu berbohong. Dan di pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Muslim, kafa bil mar'i kadiran ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta ketika dia membicarakan, menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Maka hati-hati para jemaah, kita bisa terkena azab kubur jika kita tidak berhati-hati ketika berbicara, berdusta. Ada tambahan-tambahan ketika berbicara. Memang enak kalau kita berbicara ada tambahannya, ada bumbunya, kan tambah nikmat. Enak. Kita dapat ikannya segini, dikatakan segini. Tambah besar, ini biasa. Ditambah-tambahkan. Padahal meskipun dalam hal bercanda kita tidak boleh berdusta, tidak boleh berdusta. Apalagi dalam hal yang serius. Maka hati-hati ketika bercerita, ketika berbicara, jangan sampai kemudian kita berdusta, berbohong. Karena banyak kita dapati di sekitar kita ini ringan sekali mereka. Berdusta itu seperti sesuatu yang remeh. Ngomong ya sudah ngomong saja, ditambah-tambahin. Oh si fulan seperti ini, si fulan seperti itu, ditambah-tambahin. Seperti dia tidak melakukan sebuah dosa. Padahal itu adalah termasuk dosa besar. Bahkan jangankan di akhirat, di dalam kubur itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Ditusuk mulutnya sampai tembus ke tengkuknya, sampai tembus kepala bagian belakang. Maka sekali lagi hati-hati dalam berbicara. Jangan semua hal yang kita dengar kemudian dibicarakan, disampaikan, disebarluaskan. Dan hati-hati. Jangan suka ngobrol yang kemudian hanya katanya. Terutama biasanya ibu-ibu, ada berita begini, ada berita begitu, disampaikan. Jangan. Ibu-ibu biasanya kan ketika belanja itu informasi semuanya datang di waktu belanja ya. Tetangganya yang sana, tetangganya yang sini, semua didengar ketika belanja di pagi hari. Ringan sekali mereka, ringan sekali. Sering sekali ketika saya ngantar istri belanja, itu ada aja yang dibicarakan. Katanya itu mati sekarang, iya. Anaknya gimana sekarang? Tambah itu. Terus gak karuan. Maka ibu-ibu, para ummahat sudah menghindar. Jangan kemudian kita larut
ikut dalam pembicaraan tersebut. Hati-hati nanti bisa kena azab kubur. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW dilewatkan, ditampilkan, ditampakkan, diperlihatkan adab yang lainnya, yaitu ketika ada seseorang yang dia berbaring, sedang berbaring dalam hadis Bukhari, berbaring, kemudian di atas kepalanya ada seorang yang berdiri, adalah malaikat yang menyiksanya dengan membawa batu yang besar. Kemudian dilemparkan ke kepalanya sampai hancur kepalanya. Kemudian diambil lagi batunya, kepalanya utuh lagi. Dihancurkan lagi kepalanya menggunakan batu tersebut. Yuf'al bihi ila yaumil qiyamah. Hal tersebut dilakukan, dikerjakan oleh malaikat tersebut sampai hari kiamat. Dihancurkan kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah orang yang menyia-nyiakan sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang tersebut telah diajarkan Al-Quran, di malam hari ia tidak membacanya, dan di siang hari ia tidak mengamalkannya. Artinya bagi orang yang kemudian tidak membaca Al-Quran sama sekali dan tidak mengamalkan Al-Quran akan sama seperti ini. Ada dilempar dengan batu, kemudian sampai hancur kepalanya. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Hal tersebut dilakukan sampai hari kiamat. Ini dari menunjukkan bahwa azab kubur itu akan terus sampai hari kiamat. Kalau hari kiamat terjadi 2000, 10.000 tahun lagi, maka azab kubur tersebut ya 10.000 tahun akan terus menerus. Termasuk tadi adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Padahal orang yang meninggalkan sholat ini, ya alhamdulillah, kalau kita diberikan oleh Allah rasa di dalam hati kita ini, rasa tidak tenang ketika kita belum sholat, itu adalah nikmat kepada kita. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu turun sholat, belum sembahyang, belum sholat, ada rasa tidak tenang dalam hatinya, itu adalah sebuah kenikmatan. Kalau sholat kemudian baru tenang, ini adalah sebuah kenikmatan. Nah, sebagian saudara-saudara kita dengan santainya mereka tidak sholat karena kesibukan, karena dia nonton hiburan atau yang lainnya, kemudian sampai tidak sholat. Nah, hal itu sudah melakukan dosa besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian kita na'udzubillah sampai meninggalkan sholat. Tidak ada udzur padanya, tidak ada udzur. Sering saya sampaikan bahwa sholat ini tak bisa main-main, tak ada kemudian keringanan kita tak sholat, gak ada. Bayangkan kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa in lam tastati' fa qa'iman fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Atau kata Rasulullah SAW, sholatlah kalian dengan berdiri, kalau nggak mampu dengan duduk, kalau nggak mampu dengan berbaring dengan isyarat. Itu menunjukkan bahwa tidak ada udzur. Ketika safar, kita boleh menggabungkan sholat antara sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, boleh digabungkan, boleh disingkat juga, diringkas. Yang 4 jadi 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, boleh. Tidak ada udzur sama sekali. Bahkan ketika peperangan pun kita berjamaah. Buktinya ada sholat khawf. Sholat khawf itu ada 5 jarak, sekitar 5 jarak. Gantian ya, yang di depan berdiri, yang di belakang berdiri, kemudian yang di belakang, yang di depan sujud, rukuk sujud, yang di belakang tetap berdiri. Banyak caranya. Insya Allah nanti di kemudian hari kita akan pelajari. Itu menunjukkan bahwa pentingnya sholat. Bahkan ketika seseorang berperang dan dia tidak bisa meninggalkan peperangannya, dia boleh sholat di atas kendaraannya, bahkan sambil berjalan pun dia harus tetap sholat. Gak boleh kemudian saya tadi masih perang, jadi gak sempat sholat, jadi gak sholat dulu. Gak bisa, tetap harus sholat walaupun sedang berkuda, sambil tembak-tembakan gimana ya, sambil berjalan itu harus tetap sholat. Ini menunjukkan penting dan wajib sekali sholat.
nggak bisa. Perang, coba kesibukan apa yang lebih sibuk dari perang? Cari uang, bekerja, nonton hiburan, nggak ada. Perang itu sudah paling sibuk, nyawa nggak boleh. Maka nggak bisa main-main urusan sholat. Ya, orang nanti ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia akan diadab di kubur dengan tadi dilempar dengan batu besar ke kepalanya sampai hancur. Yuf'al bihi ila yaumil qiyamah. Yang seperti ini dikerjakan, dilakukan sampai hari kiamat. Terus dihancurkan kepalanya, kemudian utuh lagi, dihancurkan kepalanya, utuh lagi, terus sampai hari kiamat. Itu adab yang kedua di alam kubur, yang menunjukkan bahwa adab di alam barzakh itu akan terus sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril yang menjadi pemandunya. Ada ditampakkan ada orang yang sedang berenang di sungai darah. Sungai darah. Airnya itu dari darah. Ketika orang tersebut sudah mau keluar dari sungai darah ini berarti amis, ya bau, ya lengket, segala macam. Ini ada kubur yang ketiga. Ketika orang ini mau keluar, maka ada orang malaikat yang menghadapnya di pinggir sungai tersebut melemparkan batu ke mulutnya. Terus kembali lagi ke tengah sungai. Setelah itu berenang mau keluar lagi, dilempar lagi ke mulutnya, kembali lagi, dilempar lagi ke mulutnya, dia kembali lagi ke tengah. Kemudian dia berenang mau naik dari sungai, tak boleh sama malaikat, dilempar lagi ke mulutnya, sampai terus seperti itu. Yang seperti itu dikerjakan, dilakukan sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah orang yang memakan riba. Orang yang memakan riba. Maka hati-hati untuk masalah riba ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di sekitar kita. Paling banyak modelnya ya, riba ini banyak modelnya. Tapi yang paling banyak adalah jelas pinjaman yang kemudian ada tambahannya. Ada tambahannya. Bahkan ada yang sampai keliling-keliling, syaratnya gampang, cuma KTP sudah cair, pinjam 1 juta, dapatnya 800, kembalikannya 1.500 misalnya. Ini juga jelas riba. Maka ada satu kaidah yang harus kita pegang. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya, yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Banyak sekali kasus yang kemudian sangat merusak sekali. Ingat, ini adalah orang yang kemudian nanti akan mendapatkan azab kubur. Sampai ada tetangga saya di rumah itu, dia sampai menyebabkan perceraian, sampai menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga. Waktu dia main ke rumah, akan saya sampaikan beberapa cerita yang memang ada di depan mata saya. Tetangga saya itu pinjam beras 2 kintal itu berat 200 kilo kepada orang yang memainkan riba, pada seorang trader. Setelah beberapa saat pinjam 2 kintal beras, 200 kilogram beras, itu bunganya kan berbunga ya. Minggu ini bunganya nggak bayar misalnya, ada bunganya lagi. Anaknya itu mana terus. Sampai akhirnya beras yang dia pinjam 2 kintal itu setelah ditotal jadi 14 juta. Jadi 14 juta. Maka dia saya bilang bahwa itu ya memang diharapkan dan tidak diperbolehkan. Anaknya itu akhirnya orang tuanya susah payah menyewakan sawah dan yang lainnya, akhirnya bisa dilunasi. Jadi riba ini sudah sangat parah, Pak.
Jangan sampai. Juga kita akan sabar sabar. Ya memang enak. Saya juga sering ditawari gitu. Ketika kita bisnis, misalkan saya kan jual buku gitu, sering didatangi orang. Ditawari 500 juta, 400 juta, miliar. Kan enak ya. 500 juta buat modal pikiran kita. Tapi yang kita mau tantang ini kan Allah gitu ya. Enak itu 500 juta kita buat modal beli ini beli itu, nanti diputar keuntungannya sekian. Pikiran kita pasti untung. Tapi Allah yang kita lawan hancur gitu. Saya punya teman, kan saya ceritakan beberapa kisah nyata. Teman saya sekelas di Pandangan dan saya sudah izin, sering saya izin bahwa akan saya sampaikan. Sampai sekarang belum selesai. Saya punya teman itu satu kelas, dia punya bisnis roti. Dia sudah menguasai pasar Pasuruan, Malang itu sudah banyak. Di mall dia sudah naruh roti, sudah sukses sebenarnya. Tapi karena kurang, kan manusia gitu ya. Sampai dikasih uang 1 M, insya Allah kurang. Itu sifat manusia, kurang. Teman saya ini sudah sukses, sudah kaya sebenarnya. Sebenarnya sudah kaya. Saya sering jual sama dia yang bayar dan segala macam, sudah banyak uang. Dia kepikiran, kepingin mengembangkan bisnisnya. Dan dia sudah tahu kalau hukum riba ini haram, sudah tahu dia. Tapi ya gimana ya, mau kepingin mengembangkan, maka saya pinjam ke bank. Akhirnya, sebelum itu, ketika dia bisnis roti, tanpa pinjam bank, tanpa riba, bisnis rotinya maju Pak, sampai dia bisa beli rumah. Ketika dia mau mengembangkan bisnis rotinya, dia pinjam ke bank 250 juta. Datanglah uang dari bank, dia buat bisnis. Setelah itu kocar kacir Pak, rumah yang satu ini dijual gitu. Kan nggak masalah kan? Gak nyelang bank, iso koma, nyelang bank, iso ketolong. Sampai sekarang belum lunas. Dulu kalau dia kan suka motor juga, saya sering main silaturahmi teman-teman pesantren yang jauh-jauh. Kadang kita motoran ke Bandung, ke Jogja, ke Semarang. Dia itu punya motor yang bagus gitu. Dia beli helm harga 5 juta, bannya harganya 3 juta, itu sudah biasa. Tapi sekarang sudah berat dia mengeluarkan. Semakin kocar-kacir ekonomi sampai sekarang belum selesai. Niatnya mau mengembangkan bisnis, tapi karena Allah yang dia perangi sudah habis. Itu yang kedua, kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya adik kelas. Dia adik kelas saya di pesantren pas di bawah saya. Dia punya bisnis warung kopi, sudah punya beberapa cabang. Dan dia buka cabang itu lewat hutang ini. Setelah dia bisa lunasi, dan kemarin mungkin sekitar 1 bulan yang lalu bertemu dengan saya, dia mengatakan bahwa gara-gara hutang riba ini saya gak punya anak. Jadi selama dia punya hutang bank, istrinya gak ambil lagi bertahun-tahun. Setelah hutangnya selesai, pas selesai bulan depannya hamil istrinya. Dia merasa jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi istri saya hamil gara-gara saya punya urusan dengan riba. Maka pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sangat banyak di sekitar kita yang benar-benar terjadi tentang masalah riba. Insya Allah kalau ada waktu dibahas dengan rinci. Atau ya para jemaah sudah tahu tentang rincian-rincian tersebut. Di sekitar kita misalkan pinjam uang, jaminannya apa? Sawahnya di darat. Ini kan juga riba. Gak boleh padahal. Tidak boleh. Kalau saya pinjam uang ke Mas Hilda 100 juta, jaminannya sawah digarap oleh Mas Hilda, makanya seperti ini juga riba. Nanti kembalikan tetap 100, tapi dia kan sudah mendapat tambahan dari garapnya. Itu tentang riba. Maka sekali lagi hati-hati, jangan sampai kemudian kita mendapatkan adab kubur gara-gara kita tidak bersabar dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sangat menggiurkan sekali. Sangat menggiurkan sekali. Apa-apa sekarang haji bisa riba, dipinjamin dulu sama bank, sama bank, dipinjamin dulu. Apa-apa, beli motor, beli mobil, kita pakai leasing, semuanya riba. Maka hati-hati, bersabar sudah, sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak dosa, kita beli mobil second, enggak dosa. Dosa apa? Enggak kan ya? Beli motor harga 3 juta second, beli Supra atau Grand, enggak dosa. Dosa kalau kita beli lewat riba. Maka sekali lagi hati-hati, bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah. Qanaah. Kemudian yang keempat, para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi, ada orang yang suka berbohong. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan salat. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan ada kubur orang-orang yang melakukan riba. Kemudian yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan ada seperti panci yang lubangnya kecil di atasnya, segitiga ini ya. Seperti panci tapi lubangnya kecil, semakin ke bawah besar. Yang di bawahnya dinyalakan api. Orang ini dimasak. Ketika api dinyalakan, orangnya sampai ke atas, naik ke atas. Api dimatikan, turun lagi. Naik, dinyalakan apinya, naik lagi. Diadab seperti itu, dipanaskan di dalam tanur, di dalam panci yang di bawahnya lebar, di atasnya kecil. Seperti itu diadab terus, yu'an ila yaumil qiyamah. Yang seperti itu dikerjakan sampai hari kiamat. Terus diadab setiap hari di alam barzakh. Ketika Rasulullah SAW bertanya tentang orang yang diadab ini kepada malaikat Jibril menjawab bahwa orang tersebut adalah para pezina, orang-orang yang berzina, maka akan dihadap kubur seperti itu sampai hari kiamat. Maka hati-hati juga tadi masalah riba, semuanya bisa, lewat HP juga bisa. Sekarang juga itu berzina juga macam-macam, bisa lewat HP, bisa lewat ini. Dan kalau gak hati-hati berjamaah, kita semua bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Hati-hati. Gak ada yang menjamin Pak, masih ustaz, masih kiai, masih orang yang sudah ngaji, masih orang yang sudah sholat di waktu di masjid. Kalau urusan wanita ini, laki-laki gampang goyah, iya gak? Iya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tuhan yang dorong kita adalah rijal dengan bisa. Tidak meninggalkan fitnah yang terbesar bagi seorang laki-laki kecuali seorang wanita. Nauzubillah. Ada kasus para jemaah, dan ini kenal saya kepada orang. Bukan orang biasa, orang alim, orang yang sudah pintar ngaji, dia sudah ilmunya banyak. Ya. Kalau orang kita sudah ilmunya sudah banyak. Dia seorang ustaz, saya tahu betul. Dia terkena fitnah dari perzinahan. Jadi waktu kejadian ini mungkin sekitar 3 tahun. Corona tahun berapa? 2021 ya. 2021. Di tahun 2021, Ustaz ini karena sudah nggak ada kajian, masjid-masjid tutup, kajian-kajian offline-nya sudah nggak ada, tak boleh ya kajian. Akhirnya dia buka kajian online, buka kajian lewat HP-nya. Dia buka kelas tahsin, belajar baca Al-Quran online. Akhirnya pesertanya banyak pesertanya. Selama corona dia adakan kajian dari rumah. Orang biasa ustaz banyak. Kalau nggak hati-hati banyak. Ini ustaz bikin kajian online Zoom lewat rumah. Terus akhirnya ada satu akhwat, satu perempuan yang kemudian intens tanya jawab, belajar sama ustaznya. Akhirnya sampai terus ke kantor. Sampai Zoom-nya ini akhirnya nggak belajar Quran. Paham ya?
akhirnya mulai buka jilbab, mulai buka baju dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya bercerai bisa sama istri, bercerai sampai sekarang bercerai. Dia fitnah memang, gak ada yang menjamin, gak ada yang menjamin. Makanya Nabi Yusuf itu kalau gak ditolong sama Allah, habis. Hamad bihi wa hamma biha, saling tertarik Nabi Yusuf itu kan ya. Sama Zulaikha itu Nabi Yusuf kan gak mau, tapi juga tertarik. Oh, cantik, istrinya menteri. Kalau kita misalkan di tempat yang gak ada orang, ada perempuan yang ngajak kita berzina, kira-kira guys, kekuatan iman kita ini. Kalau di masjid terus haram ya. Tapi kalau kita di pantai, haram. Kayak Nabi Yusuf di satu ruangan yang dikunci semua, koyoknya akan beliau, koyoknya akan menggo, apalagi yang udah cantik. Maka orang yang bisa menghindari zina mendapat naungan ibadah mahsyar. Salah satu naungan ibadah mahsyar yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang zina, maka kita diperbolehkan, ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya apa? Ya nikah. Nikah solusinya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Itu solusinya sampai segitu. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mampu. Ojo syahwat toh gitu ya. Imannya gak kuat, ilmunya gak kuat, hartanya gak kuat, rapi dulu. Jebol. Bisa jebol. Bahaya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah wanita. Na'udzubillah. Minta. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan ketika ada wanita-wanita yang kemudian menjadi fitnah ujian dalam kehidupan kita. Sekarang itu nggak terus mau bercanda, mau nggak bercanda, mau buka aurat, mau nggak tutup, sama aja semua bisa terfitnah dengan perzinahan. Maka hati-hati. Lihat di berita-berita dengan mudahnya anak SMP, anak kecil-kecil, berapa tahun lalu ya, 4 anak memperkosa kemudian dibunuh, masih kecil. SMP kelas 1, kelas 2 itu sudah merkosa, sudah membunuh. Alhamdulillah, sudah zamannya sudah karuan. Kita buka HP, bisa ngapain aja sudah gitu. Pesan apa, pesan itu, sangat mudah sekali dan sangat murah. Kalau kita punya duit itu sangat murah sekali. Alhamdulillah. Orang yang tidak hati-hati kemudian dia sampai berzina, maka nanti dikubur bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terus-menerus dilakukan sampai hari kiamat. Dan sekali lagi hati-hati dengan perzinahan. Dosa berzina ini adalah termasuk adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disegerakan di dunia. Salah satu adabnya apa? Pezina, orang yang berzina kemudian hamil kemudian melahirkan, maka anaknya terputus nasabnya. Ini adalah termasuk bentuk adab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki berzina dengan perempuan kemudian lahir anak perempuan, maka bapaknya itu bukan mahramnya. Ketika dia sudah balik, tak boleh cium tangan, tak boleh nyentuh, gak dapat manis, gak boleh jadwal nikah. Putus semua, putus. Susah. Kalau lama bisa bahaya dan sampai pernikahan. Kalau orang paham, di tempat saya itu ada, saya punya tetangga, dia anak memang dulu hasil hubungan perzinahan. Ketika mau menikahkan, bapaknya tidak mau menikahkan. Kebetulan bapaknya sudah paham tentang hukum ini, maka bapaknya mewakilkan kepada wali hakim, pada petugas KUA yang menikahkan. Urusan perzinahan adalah perzinahan yang adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disegerakan di dunia. Dan zina, kata Imam Syafi'i, bahwa zina itu adalah hutang. Zina adalah hutang. Pasti akan ada keturunan kita yang nanti kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan atau menjadi korban atau pelaku dari perzinahan. Na'udzubillah. Maka kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi anak kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi cucu
menjadi korban atau pelaku dari perbuatan zina. Namun dan kita diberikan kekuatan di zaman yang seperti ini, di zaman yang seperti ini. Wahatta ustadz, boleh kalau misalkan ada kuliah perempuan yang datang ke rumahnya, awalnya sih bertanya, curhat masalah keluarga yang terus ini bahaya. Kalau nggak hati-hati, jam 10 malam ada WA perempuan, Ustaz gimana nih saya bertengkar dengan suami saya. Kalau nggak hati-hati kan dibalas. Nikmat chattingan sampai jam 12. Itu Ustaz bisa terjerumus juga. Maka hati-hati. Kalau saya mendapatkan WA dari perempuan-perempuan yang tidak saya kenal atau dari jamaah di atas jam 9, saya tak balas itu. Kadang saya balas keesokan harinya atau 2 hari kemudian. Dan mesti saya ceritakan, mesti saya sampaikan kepada istri saya, ceritakan ini ada ibu curhat begini permasalahan. Kita bisa ambil pelajaran dan kemudian nanti bisa sharing dengan istri. Itu yang biasa saya lakukan ketika ada pesan-pesan yang masuk ketika bertanya tentang urusan keluarga atau urusan agama. Jadi hati-hati. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua menjauhkan dari fitnah perzinahan. Itu beberapa hal yang menjadikan dalil bahwa adab kubur itu akan terus dilakukan sampai hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab kubur kalau orang muslim itu bisa berhenti. Itu dalil yang pertama bahwa adab kubur terus kan sampai hari kiamat. Level Islam, level muslim itu bisa berhenti dengan cara apa? Dengan misalkan kaum muslimin ketika dia memiliki amal jariah, memiliki sedekah jariah, itu bisa berhenti ada kuburnya, punya amal-amal yang terus berjalan. Paham ya Pak ya? Ketika kita mati terputus semua amal, salah satunya kecuali adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Itu menjadi penyebab berhentinya ada kubur pada orang-orang yang beriman. Maka kalau ada kesempatan amal jariah, maka harus ikut andil sekecil apapun. Ikut andil sekecil apapun. Ada pembangunan ruang kelas di TPA, harus kita ikut andil di situ. Masih semen sabar. Saya nggak punya uang, Ustaz, tolongi, bantu. Orang itu cuma ngangkat bata, cuma nolongin tukang apa segala macam, kita ikut andil di situ, pahala kita terus mengalir. Selama ruangan itu dipakai, amal kita, pahala kita terus berdatangan sampai nanti di kubur, di alam barzakh kita bisa tertolong dengan sebab amal-amal kita. Maka harus ikut andil sekecil apapun, terutama di tempat kita sendiri. Kemudian yang kedua, berhentinya ada untuk kaum muslimin bisa jadi ketika orang-orang yang hidup mendoakan. Seperti Rasulullah SAW dalam hadis yang kemarin ya, ada orang yang diadab karena namimah dan karena air kencing, tidak hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan dan menancapkan pelepah kurma yang masih basah. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan adab orang tersebut karena Rasulullah SAW mendoakan. Ini bisa jadi sebab yang kedua bahwa adab kubur kita itu bisa berhenti didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Maka penting Pak, selama kita hidup ini berkawan dengan orang-orang yang baik. Tapi yang paling penting ya anak kita sebenarnya, anak kita. Kalau teman kita seakrab-akrabnya ya Pak, siapa? Teman bapak yang paling akrab, coba siapa namanya? Misalkan Pak Ahmad. Ketika bapak sudah mati, paling dia mendoakan ya sebulan 2 kali, seminggu 2 kali, gak mungkin setiap hari. Tapi kalau anak kita itu tidak bisa melupakan. Itu yang paling, manusia yang paling sering nanti yang mendoakan kita adalah anak-anak kita. Maka didik anak kita, karena anak itu yang paling bermanfaat adalah nanti anak yang baik itu adalah yang bermanfaat
buat kehidupan setelah kematian kita. Jadi anak yang sukses itu adalah anak yang paling bermanfaat setelah kita mati. Jangan kemudian kita boleh mengajarkan anak itu jadi dokter, jadi profesor, jadi insinyur, boleh, sangat diperbolehkan dalam agama kita. Tapi jangan lupa didik, cetak anak kita menjadi anak yang soleh agar bermanfaat. Kalau kita sudah mati, kita baru tahu manfaatnya punya anak yang soleh. Maka sekali lagi cetak anak kita. Dan kita yang masih hidup, sempatkan berdoa untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita. Jangan lupa. Coba dalam pekan ini siapa yang mendoakan gurunya yang sudah meninggal dulu? Jangan lupa, banyak lupa. Ya Allah, sebutkan namanya. Kalau saya punya guru SD, guru MI yang namanya bulan, sebutkan, doakan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih orang tua kita. Sebutkan, doakan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu punya kebiasaan. Kalau salat tahajud itu ada catatan nama-nama, didoakan. Jangan didoakan secara umum, didoakan. Ya Allah, lancarkan rezekinya Pak Ahmad. Kalau kita punya guru sudah meninggal, ya Allah, ampunkan dosanya Pak Ahmad, guru saya dulu. Ya Allah, ampunkan Ustazah Siti Fatimah misalnya. Dulu dia mengajar saya di TPQ dan seterusnya. Didoakan. Ini adalah termasuk salah satu bentuk baktinya kita kepada guru-guru kita. Dan teman-teman kita yang sudah meninggal yang mendahului kita ya didoakan. Dengan begitu kita bisa membantu atau meringankan adab dari saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jadi itu adab kubur itu bisa sampai hari kiamat. Kalau orang-orang mukmin itu bisa berhenti dengan beberapa sebab, dengan sedekah, dengan amal jariah, atau dengan didoakan orang-orang yang masih hidup. Itu tentang adab kubur. Kemudian yang selanjutnya terakhir tentang di alam barzakh ini juga ada nikmat. Selain ada adab kubur, juga ada nikmat kubur. Dan ini sudah disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa orang-orang yang beriman diberikan kenikmatan, diluaskan alam kuburnya. Di hadis Tirmidzi disebutkan 70 hasta. Disebutkan dalam hadis Bukhari yang panjang sejauh mata memandang. Ditampakkan surga. Itu adalah termasuk kenikmatan di alam kubur. Maka itu beberapa hal yang kita bahas di permasalahan tentang alam barzakh. Di alam barzakh itu ada adab dan ada nikmat kubur. Maka mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan di alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di pertemuan yang ke-27 di pekan yang akan datang kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat nanti ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Masih panjang. Nanti kiamat belum, pada mahsyar belum, kemudian hisab belum, kemudian mizan belum, kemudian ada telaga, kemudian ada sirat, jembatan, baru kemudian surga dan neraka. Setelah itu selesai baru kita lanjut kepada rukun iman yang keenam, iman kepada takdir yang baik atau yang kurang begini. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.